Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Kali ini di tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Makkah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'at Ridwan. Yang ketiga gencatan senjata Al-Hudaybiyah. Kemudian pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa mengajak mereka memeluk Islam. Dan terakhir adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. 5 peristiwa dari luar dunia Islam adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya, Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kavad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosrow Ardashir III sebagai Raja Persia. Keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Kita sudah membahas kejadian yang pertama dari dalam dunia Islam, yaitu perjalanan Rasulullah dan kaum muslimin itu melakukan haji dan umroh ke Makkah. Dan terakhir sudah sampai di Hudaybiyah ya, dan sudah datang juga 4 utusan dari kaum Quraisy untuk memastikan maksud kedatangan kaum muslimin ke Makkah. Dan sekarang kita akan lanjutkan di peristiwa itu juga ya, hanya dengan judul yang berbeda, yaitu masuk ke peristiwa yang kedua, yaitu Bai'atur Ridwan. Peristiwa Bai'atur Ridwan bermula dari berakhirnya utusan yang terakhir ya, atau utusan yang terakhir yang datang dari Quraisy kepada Islam, yaitu seorang petinggi dari Bani Khuza'ah. Dia adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan setelah pulangnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kembali ke Makkah untuk melaporkan apa yang dia dengar dan dia lihat, itu tidak ada kabar berita yang lain. Kaum Quraisy tidak ada berita mempersilahkan masuk, tetapi tidak ada juga berita mempersilahkan mereka untuk pulang. Jadi sama sekali tidak ada kepastian gitu. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengutus seorang sahabat, Khirash bin Umayyah Al-Khuzai, berangkat sebagai utusan Rasulullah menuju Makkah. Ini posisinya sudah tidak terlalu jauh ya, Hudaybiyah ke Makkah itu. Ia masuk ke Makkah dengan mengendarai seekor unta. Unta ini namanya As-Sa'lab. Namun perjalanannya itu ternyata tidak sampai menyelesaikan tugasnya ya, dikarenakan ketika masuk itu ia sudah dihadang oleh orang Quraisy. Ada yang meriwayatkan bahwa orang Quraisy ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, tetapi ada juga yang tidak menyebutkan siapa nama orang ini. Dan katakanlah kalau dia Ikrimah, dia itu menghadang untanya, menghadang perjalanan dari Khirash ini, lalu menebas untanya sehingga untanya itu mati. Selain untanya mati, Khirash bin Umayyah juga mengalami penganiayaan. Namun ketika dianiaya seperti itu, jadi Ikrimah ini tahu bahwa Khirash ini adalah kaum muslimin. Dia masuk jadi tanpa bertanya mau ngapain gitu. Itu langsung ditebas untanya lalu sampai mati, lalu Khirashnya juga disiksa. Namun kebetulan pada saat itu ada golongan Ahabish yang lewat di situ, beberapa orang ya. Dia tahu apa yang dilakukan ini adalah kaum muslimin, ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal itu melakukan persekusi terhadap
Khirash, maka mereka mencegah hal itu. Entah apa sebabnya, tetapi dipastikan ini karena agama ya, karena Ikrimah tahu siapa Khirash ini adalah seorang kaum muslimin. Dan karena konflik yang belum selesai yang terjadi antara kaum muslimin dengan Quraisy perkara umroh. Maka Ahabis yang juga tahu latar belakang itu, karena masih ingat ya, ada petinggi Ahabis yang diutus oleh Quraisy itu untuk menemui kaum muslimin. Jadi orang Ahabis ini tahu latar belakang tentang keadaan itu. Maka mereka berusaha melerai. Sehingga terselamatkanlah sahabat Rasulullah ini, Khirash bin Umayyah. Terselamatkanlah, lalu diantarkanlah Khirash ini kembali ke Rasulullah SAW. Diantarkan karena sudah terluka ya. Diantarkan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa golongan Ahabis ini, beberapa orang dari Ahabis ini tidak mengantarkan, cuma mereka melerai dan membiarkan Khirash pulang gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Ahabis ini mengantarkan Khirash itu sampai bertemu dengan kaum muslimin yang lain, sampai selamatlah ke tempat ia kembali. Lalu melihat Khirash yang seperti itu, berita ini tentu saja setelah ia melaporkan ya, Khirash ini sampai di hadapan Rasulullah melaporkan apa yang terjadi. Lalu di Makkah petinggi Quraisy juga mengetahui berita tentang apa yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal ini. Dan untuk mengantisipasinya dan sekaligus juga untuk memancing, karena sudah melakukan persekusi terhadap kaum muslimin, kaum Quraisy itu ingin mengetahui apa yang sekarang akan dilakukan oleh kaum muslimin, karena jelas-jelas mereka sudah melakukan provokasi yang lebih daripada provokasi yang pertama. Tadinya kan yang dilakukan itu hanya provokasi yang ringan saja yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Namun sekarang kan sudah terjadi persekusi ya, sehingga bisa dikatakan ini akan menimbulkan sesuatu yang mungkin lebih dari hal itu. Maka orang-orang Quraisy itu memutuskan untuk menyuruh 45 orang budak mereka untuk berkeliaran lah di sekitar Hudaybiyah untuk melakukan provokasi lanjutan, untuk menyelidiki, kemudian melempar panah, melempar batu dan sebagainya. Karena mulai terganggu ya, tentu saja kaum muslimin ini tidak diam saja ya. Mereka kaum muslimin ini berusaha untuk mengejar salah satunya yang kelihatan gitu orangnya. Ya, ada beberapa orang yang berhasil ditangkap oleh kaum muslimin dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ditanya apa tujuan mereka dan sebagainya. Namun karena memang tujuan Rasulullah SAW datang ke Mekah itu memang untuk beribadah, dan ini sudah diyakinkan beberapa kali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kepada orang Quraisy bahwa mereka datang ke situ untuk beribadah, bukan untuk melakukan penyerangan apalagi pendudukan. Maka untuk menyempurnakan, menunjukkan diri tentang niat tersebut kepada kaum Quraisy, Rasulullah SAW membiarkan orang ini bebas dan dikembalikan kepada orang Quraisy. Kedatangan orang-orang budak-budak mereka yang kembali dengan selamat, tanpa ada celak sedikit pun, tanpa ada siksaan sedikit pun, ini tentu sangat mengejutkan orang Quraisy, karena mereka kan sudah melakukan banyak provokasi ya. Yang paling berat itu adalah provokasi yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal itu sampai membuat unta dari Khirash bin Umayyah ini mati. Bahkan Khirashnya sendiri hampir saja kalau tidak ditolong oleh orang-orang dari Ahabis, Khirash ini bisa kehilangan nyawanya. Tetapi perlakuan Rasulullah SAW itu di luar dugaan mereka. Hanya saja seperti yang saya katakan kemarin ya, orang-orang Quraisy itu memang hanya mempercayai sesuatu yang ingin mereka percayai. Sehingga sudah semua bukti yang disodorkan pun mereka tetap tidak percaya bahwa Rasulullah SAW itu mau melakukan ibadah haji, bukan pendudukan. Jadi mereka tetap tidak mempercayai dan tidak mempersilahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk masuk ke Makkah.
Lalu untuk melanjutkan misi beliau yang tertunda karena terlukanya Khirash bin Umayyah, Rasulullah SAW memanggil Umar bin Khattab. Ia meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi duta utusan kepada kaum Quraisy. Hanya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerti ya maksud Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu menginginkan perdamaian, benar-benar ingin meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa mereka ini memang mau ibadah. Nah, faham dengan maksud Rasulullah SAW ini, Umar bin Khattab tidak seperti biasanya. Kali ini ia menolak permintaan Rasulullah SAW karena pertimbangannya, ia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya ini orang yang berperilaku kasar dan mudah marah. Saya takut kata-kata saya membuat mereka marah dan bukannya menjadi perdamaian tetapi menjadi bahan pertengkaran, bahan pertempuran di antara kaum muslimin dengan Quraisy. Ditambah juga saya sudah tidak memiliki keluarga dari Bani Adi yang bisa melindungi saya, bisa menjamin keselamatan saya. Lalu Rasulullah SAW mendengar perkataan Umar ini diam ya. Beliau juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Umar itu benar. Jadi Umar itu kan khawatir bahwa tujuan Rasulullah untuk berdamai itu tidak tercapai. Yang ada malah menimbulkan kebalikannya, menimbulkan pertempuran, malah jadi bahan pertempuran. Maka Umar bin Khattab itu melanjutkan pembicaraannya. Dan Rasulullah SAW, jika Anda berkenan, saya ini mengajukan Utsman bin Affan. Satu, karena Utsman bin Affan kita tahu bersama beliau orang yang lemah lembut, tutur katanya baik, runut, dan sabar orangnya. Ditambah lagi Utsman bin Affan itu masih memiliki keluarga yang bisa menjamin keselamatan dirinya. Dan Utsman bin Affan dibanding saya, kalau saya kan disegani, kalau Umar itu kan disegani, ditakuti. Tetapi kalau Utsman bin Affan itu dihormati di kalangan kaum Quraisy. Maka singkat kata, diutuslah Utsman bin Affan menuju Makkah. Ini yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan. Hai Utsman, sekarang engkaulah yang akan kami utus ke Mekah untuk menegaskan maksud kedatangan kita ke Mekah kepada para pembesar Quraisy, terutama kepada Abu Sufyan. Sesudah itu, hendaklah engkau datang mengunjungi kaum muslimin yang sedang dalam kelemahan di kota itu, tidak mempunyai daya kekuatan. Kemudian beritakanlah oleh engkau kepada mereka bahwa kota Mekah tidak akan lama lagi sudah dapat dibuka atau ditaklukkan, sehingga tidak akan ada lagi kekhawatiran bagi mereka yang beriman. Lalu setelah mendapat amanat dari Rasulullah SAW itu, Utsman bin Affan segera berangkat menuju Mekah. Begitu masuk ke Mekah, yang pertama kali beliau lakukan sebelum melaksanakan perintah Rasulullah adalah beliau mendatangi pamannya. Orang itu adalah Abban bin Sa'id bin Al-As. Ini adalah anak dari paman Utsman sendiri atau saudara sepupu mungkin ya. Setelah Abban bin Sa'id bin Al-As ini menyetujui Utsman bin Affan untuk melindunginya, berangkatlah mereka berdua, Utsman bin Affan dengan Abban ini, menuju ke para pembesar Quraisy. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Lalu dikatakanlah apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepada para pembesar Quraisy itu, bahwa kaum muslimin ini benar-benar datang mau ibadah, benar-benar datang mau tawaf, bukan untuk menduduki Mekah, bukan untuk menyerang Mekah. Kami tidak bawa senjata dan sebagainya lah. Hal-hal yang membuktikan bahwa kaum muslimin ini memang datang untuk beribadah. Lagi-lagi ya orang Quraisy tidak percaya, dan mereka malah mengatakan, ya udah wahai Utsman. Utsmannya diterima dengan baik ya oleh mereka, karena mereka menghormati Utsman bin Affan, juga menghormati Abban bin Sa'id. Ditolak, kemudian kalaupun tidak ditolak mereka diam. Intinya mereka tidak menerima kedatangan kaum muslimin. Mereka malah mengatakan, Utsman, kalaupun kamu mau tawaflah silakan, kami tidak akan melarang. Tetapi Utsman mengatakan,
tidak, saya ini mau tawaf dengan kaum muslimin dan saya tidak akan tawaf sampai Rasulullah SAW melakukan tawaf. Lalu terjadilah dialog gitu ya, dialog yang panjang dan sangat alot. Tetapi intinya orang Quraisy itu selalu mengatakan bahwa ia tidak bisa mengizinkan Muhammad untuk masuk ke Mekah dan melakukan ibadah haji dengan berbagai alasan. Dan intinya juga mereka sudah bersumpah bahwa tahun itu Nabi Muhammad SAW tidak boleh masuk ke Mekah. Perundingan yang alot ini sampai menahan Utsman bin Affan itu tertahan sampai 3 hari 3 malam di Mekah. Jadi bukan lagi tarik ulur ya, tetapi benar-benar Quraisy ini mengulur-ngulur. Nantilah kami pikirkan lagi. Lalu esoknya dialog seperti itu lagi. Ujungnya nantilah kami pikirkan lagi. Sebetulnya intinya memang tidak mengizinkan. Dan terhambatnya Utsman bin Affan sampai 3 hari 3 malam di Mekah itu tanpa kabar, bahkan itu membuat kaum muslimin gelisah, terutama Rasulullah SAW. Mereka teringat apa yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap utusan Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Khirash bin Umayyah. Takut-takutnya terjadi sesuatu kepada Utsman. Bahkan yang paling ditakuti oleh mereka adalah syahidnya Utsman bin Affan. Jangan-jangan nih orang Quraisy sudah melakukan banyak hal. Meskipun Utsman dihormati, kan tetap saja Utsman itu adalah kaum muslimin, termasuk yang kaum pengikut Rasulullah SAW yang tidak mereka sukai. Karena keresahan dan kegelisahan itu masih belum datangnya berita dari Utsman bin Affan, belum kembali juga, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kami memerangi kaum Quraisy." Kemudian Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk berkumpul dan beliau sedang berdiri di bawah pohon lalu menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memerintahkan untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada seluruh muslimin. Pada saat itu beliau berdiri di bawah sebuah pohon besar. Beliau menyuruh kepada Umar bin Khattab untuk memanggil seluruh kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah untuk melakukan baiat kepada beliau. Lalu Umar radhiyallahu anhu itu menuruti perintah Rasulullah SAW, lalu ia memanggil dengan perkataan, "Wahai kawan-kawan, mari kita berbaiat. Mari kita berbaiat. Ruh suci telah turun. Marilah kita berangkat atas nama Allah menghadap Rasulullah untuk berbaiat dengan beliau." Lalu berkumpullah mereka yang 1.500 orang itu ya, tidak terkecuali setiap orang itu melakukan baiat kepada Rasulullah. Mereka berjanji untuk menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila ternyata Utsman bin Affan itu syahid. Setiap orang itu menjabat tangan Rasulullah SAW lalu mengucapkan baiatnya. Sahabat pertama yang melakukan baiat kepada Rasulullah SAW adalah Sinan bin Abu Sinan al-Asadi. Ini adalah saudara tua dari sahabat Ukasyah bin Mihsan. Sinan ketika berbaiat, ketika ada di hadapan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya berbaiat kepada engkau atas apa yang ada pada diri engkau." Nabi SAW bertanya, "Apa yang ada pada diri saya?" Sinan menjawab, "Saya akan memukul musuh dengan pedang saya di hadapan engkau, sehingga engkau diberi kemenangan oleh Allah, atau saya mati terbunuh." Lalu sesudah Sinan berbaiat demikian rupa, maka berganti-gantilah segenap kaum muslimin sebanyak 1.400 atau 1.500 orang itu berbaiat sebagaimana yang dibaiatkan oleh Sinan. Jadi lafaznya itu sesuai dengan lafaz yang diucapkan oleh Sinan, karena lafaz dari Sinan itu tidak dikoreksi oleh Rasulullah SAW sehingga ditiru oleh sahabat yang lain. Ini kan orang-orang yang datang dari Madinah, jumlahnya 1.500 orang, ngumpul semua di situ kecuali Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW itu bersikap
seolah-olah Utsman bin Affan ada di situ. Beliau menjabat tangan kanannya dengan tangan kirinya. Itu soal menjabat ya, tangan kanan dan tangan kiri beliau saling menjabat dan mengatakan bahwa ini adalah tangan Utsman yang berbeat kepadaku. Lalu setelah selesai beat itu, goncanglah para sahabat. Goncang tapi bukan goncang ya, bersemangat, termotivasi, bersemangat. Lalu dikeluarkanlah pedang-pedang dari sarungnya. Lalu mereka benar-benar bersemangat untuk melaksanakan beat itu bersama Rasulullah SAW. Dan karena keteguhan dan keyakinan mereka kepada pertolongannya, maka Allah menurunkan firman kepada Nabi SAW yang menjelaskan tentang pahala yang dianugerahkan atas mereka. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan tentang orang-orang tentang peristiwa Bai'atur Ridwan ini. Beliau bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang yang telah berbeat di bawah sebatang pohon kayu itu. Dan diriwayatkan, ada yang mengisahkan ya, bahwa di seluruh jamaah yang ikut, bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri melakukan beat karena diwakili oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada satu orang yang dia bersembunyi di balik unta supaya dia tidak dibeat oleh Rasulullah, karena dia tidak mau bersumpah sampai seperti itu gitu. Nama orang ini adalah Jad bin Qais. Ia pada waktu itu menyembunyikan dirinya di bawah ketiak unta dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain, karena ia memang seorang munafik. Tetapi Rasulullah SAW tentu mengetahui hal ini. Dan di riwayat lain, di kisah yang lain, Rasulullah SAW setelah melafalkan doa yang tadi ya, setelah bersabda tentang pahala bagi orang-orang yang ikut di Bai'atur Ridwan, tidak akan masuk ke neraka seorang pun dari orang yang telah berbeat di bawah pohon kayu itu, melainkan ada tambahan, melainkan satu orang itu yang bersembunyi di balik unta gitu. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tentang riwayat, tentang sejarah ya, sejarah terjadinya Bai'atur Ridwan. Dan ini satu rangkaian sebetulnya dari rangkaian perjanjian Hudaybiyah. Dari mulai keberangkatan untuk haji dan umroh, Bai'atur Ridwan, sampai nanti ditutup dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini masih satu rangkaian panjang. Dan tentu banyak peristiwa, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Bai'atur Ridwan ini. Yang paling saya ingat di kepala adalah ketika membaca ya, yaitu sikap Umar bin Khattab. Karena ini mungkin pertama kali dan terakhir ya, Umar bin Khattab itu menolak permintaan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan hal itu, karena penolakan Umar bin Khattab itu sangat beralasan. Dan kita juga jelas tahu ya, bukan jelas tahu tentang sikap Umar ya, tetapi jelas mengetahui bahwa Umar adalah seseorang yang sangat taat dan dalam melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu apa yang menyebabkan beliau pada saat itu menolak? Tidak lain karena beliau itu sangat mengenal diri sendiri. Beliau tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah adalah perdamaian, dan Umar sendiri tidak yakin bahwa dia bisa membawa misi itu dengan sukses. Dengan sikap dia yang seperti itu, amarah dia yang gampang naik, apalagi jika berurusan dengan Rasulullah SAW, berurusan dengan agama. Tutur kata beliau yang tidak bisa selembut Utsman, tutur kata beliau yang tidak bisa lembut, karena beliau ini kalau bisa dibilang bukan pelobi sejati ya. Lobby yang dilakukan oleh Umar itu lebih mudah dengan pedang gitu, sehingga ia menyadari betul kapasitas dirinya, menyadari betul kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan ini yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, memahami diri sendiri, memahami potensi diri, itu bukan sekedar untuk memaksimalkan kapasitas diri kita untuk diri kita sendiri. Misalnya supaya penghasilan kita lebih besar, supaya ya hal-hal lah yang berhubungan diri sendiri. Tetapi juga untuk agama Islam, bahwa potensi kita memang dikerahkan untuk agama Islam, dan kekurangan kita itu jangan dilibatkan gitu, agar ya
kita tidak memberikan efek buruk terhadap agama kita. Seperti yang dilakukan oleh Umar, dia tahu jangan-jangan dengan sifat saya ini saya malah membawa membawa bahaya untuk agama, merusak tujuan yang ingin dicapai oleh Rasulullah SAW. Tetapi meskipun menolak, Umar bin Khattab ini memberikan satu usulan kepada Rasulullah SAW. Jadi Umar itu mengenal dirinya sendiri dengan sangat baik, mengenal Rasulullah dengan sangat baik. Karena Rasulullah kan tidak berkata, tidak mengawali, wahai Umar, saya mau begini, begini, begini. Tetapi itu murni bacaan pemahaman Umar dari selama bergaul dengan Rasulullah SAW. Selain itu, Umar bin Khattab juga mengenal para sahabatnya. Ia langsung ingat kepada Utsman bin Affan yang memiliki karakter yang sepertinya cocok untuk diberikan amanah itu. Jadi bukan hanya mengenal diri sendiri, tetapi beliau juga mengenal orang lain yang ada di sekitarnya. Mengenal Rasulullah SAW, juga mengenal sahabat-sahabatnya. Memilih Utsman bin Affan itu karena beliau bukan hanya mengenal Utsman bin Affan, tetapi mengenal para sahabat, dan di antara para sahabat itu beliau pilih Utsman bin Affan karena dirasa cocok. Banyak sebetulnya orang-orang lain yang memiliki pembicaraan yang halus, tutur kata yang sopan, pakaian yang enak dilihat, pokoknya cocok untuk dijadikan duta, jadi utusan. Tetapi kan tidak semua orang mempunyai koneksi yang bagus di Makkah. Yang ada dua hal ini, ya ini dia internalnya bagus, kepribadiannya bagus, kafaahnya bagus, ditambah lagi backingannya juga bagus gitu. Dan Umar sangat tepat untuk menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini pelajarannya banyak banget, yaitu baru dari Umar saja, belum dari sahabat yang pertama yang diajarikan utusan oleh Rasulullah SAW, yaitu Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah, meskipun apa yang dia lakukan itu tidak menghasilkan, dia tidak sukses melakukan misi yang Rasulullah SAW berikan, tetapi apa yang dia korbankan, dia kan sampai berkorban banyak ya, kehabisan banyak lah di antara sahabat-sahabat yang lain pada saat kejadian itu. Yang paling berkorban banyak adalah Khirash bin Umayyah. Dan hal seperti ini bukan tidak dibayangkan oleh Khirash. Jadi sejak awal dia memang sudah menyiapkan mental, apalagi dengan keadaan mengingat keadaan kaum Quraisy yang tidak bisa menerima kedatangan kaum muslimin. Dan provokasi-provokasi mereka yang benar-benar serius gitu terhadap kaum muslimin. Sehingga hal seperti ini sebetulnya sudah dibayangkan oleh Khirash. Sudah dibayangkan akan terjadi sesuatu yang bahaya. Meskipun tidak menginginkan, tetapi dia menyiapkan diri. Namun, pengetahuan itu tidak membuat ia mundur dari tugas sebagai utusan. Dia tetap melakukannya, dia tetap melakukan yang terbaik, meskipun dia berkorban banyak hal. Dan meskipun juga tujuannya tidak tercapai. Dan pertolongan Allah lewat orang-orang yang lewat ya dari golongan Ahabish ini adalah pertolongan yang luar biasa dari Allah untuk diri Khirash pribadi. Dan itu tidak bisa diduga ya, karena ya kita tahu ya kalau ini kan sebetulnya satu riwayat tidak semua riwayat mengatakan bahwa orang ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal ya. Tetapi kalaupun bukan Ikrimah bin Abi Jahal, seseorang itu adalah tetap seseorang yang kuat karena dia bisa menebas unta kan binatang yang cukup besar ya, menebas unta sampai tewas. Dia melakukannya sendirian. Menghadapi Ikrimah bukan hal mudah, tetapi sejauh itu Khirash sebetulnya paling tidak dia bisa melindungi dirinya sendiri dan dia bisa selamat dari musibah itu adalah sebetulnya pahala untuk dirinya ya. Sehingga ia tidak meminta Rasulullah SAW untuk membalaskan
apa yang terjadi pada dirinya gitu kepada orang Quraisy. Khiras tidak meminta seperti itu. Dia tidak meminta apapun gitu. Dia hanya meminta maaf kepada Rasulullah. Sudah terjadi sesuatu dan Rasulullah jelas tidak menyalahkan karena itu bukan kesalahan dari Khiras pribadi sehingga misi itu gagal. Dan Khiras tidak meminta apapun selain itu. Setelah melaporkan tidak meminta bahwa ya Rasulullah tuntut balaskan gitu ya apa yang terjadi pada saya ini. Padahal di satu sisi Utsman bin Affan itu sampai dilakukan pembelaan seperti itu. Tetapi itu kan tidak menimbulkan kecemburuan. Tidak ada riwayat sama sekali kecemburuan. Kenapa kalau Utsman sampai, padahal belum pasti gitu ya, sampai Rasulullah SAW dan para sahabat itu berbeat membela Utsman. Sementara kepada aku yang sudah terluka begini gitu, Rasulullah tidak melakukannya. Dan itu tidak terjadi. Luar biasa ya, kita bisa melihat bersihnya hati para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang terakhir adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri. Saya ingin mengulas satu hal saja ya, bahwa tentu Utsman bin Affan setelah tahu bahwa tangannya digantikan oleh Rasulullah SAW pasti dia sangat gembira ya, karena ya terbayang ya, tangan dia digantikan oleh tangan Rasulullah SAW yang mulia. Dan Umar sendiri radhiyallahu anhu yang mengatakan ya di buku yang lain, bukan di sini, di buku yang lain mengatakan bahwa pada saat itu aku iri kepada Utsman karena tangan Utsman itu digantikan oleh tangan Rasulullah yang mulia gitu. Dan irinya Umar bin Khattab bukan karena iri enak aja gini-gini, enggak, tetapi iri anak yaitu pastabiqul khairat antara sahabat. Aduh, kalau saja aku memiliki keutamaan seperti itu gitu. Tetapi tidak berharap bahwa Utsman wafat ya, tidak berharap juga kemuliaan itu hilang dari Utsman. Tetapi ingin juga beliau terhadap kebaikan dan keutamaan yang diterima oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentu kita juga harus iri pada Utsman bin Affan karena kemuliaannya luar biasanya gitu ya. Beliau ditambah apalagi kalau bicara masalah hartanya yang tidak berhenti mengalirkan pahala untuknya sampai sekarang gitu. Tentu pada diri Utsman memang akan memunculkan, ya wajar kalau iri terhadap Utsman, tetapi iri dari sisi kebaikan. Ini mudah-mudahan kita bisa mengikuti para sahabat ini ya, kemuliaan-kemuliaan mereka, kelebihan-kelebihan mereka bisa kita tiru, lalu kekurangan-kekurangan mereka ya mungkin sebagaimana Umar lah, ia menyadari dirinya memiliki kekurangan dan kekurangan itu tidak dimunculkan gitu, dikenal lalu dipendam. Kekurangan itu tidak bisa dihilangkan ya, karena setiap manusia pasti punya kekurangan dan itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi sebagaimana Umar dipendam dan kelebihannya dikeluarkan di waktu yang tepat, kelemahannya itu disimpan saja, tidak dikeluarkan gitu ya. Kita juga sama, kita memiliki kelebihan dan kekurangan pasti. Mudah-mudahan kita bisa meniru para sahabat untuk memaksimalkan kelebihan kita dan meminimalisir kekurangan kita. Paling tidak kekurangan kita jangan sampai menimbulkan bahaya bagi agama. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.